مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada acara ini, acara pembelajaran bahasa Arab online. Alhamdulillah kita sampai pada pertemuan ke-24, yaitu pertemuan terakhir dari paket pembelajaran bahasa Arab tingkat dasar. Alhamdulillah sudah kita lewati 23 pertemuan dan sekarang pertemuan ke-24 kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar ilmu nahwu dan shorof, yaitu ilmu tentang tata bahasa Arab. Sudah kita pelajari tentang apa pengertian nahwu, apa pengertian shorof, apa yang dimaksud dengan kalimah atau kata dalam bahasa Arab, apa saja macam-macamnya kata dalam bahasa Arab itu, tanda-tandanya itu apa saja. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk mengidentifikasi jenis-jenis kata yang ada dalam Al-Quranul Karim, apakah itu fi'il, apakah isim ataukah harf. Itu contoh-contohnya sudah kita pelajari. Kemudian bagaimanakah penempatan kata ini dalam kalimat sempurna. Yang sebelumnya juga sudah kita pelajari tentang wazan atau pola yang ada dalam ilmu shorof. Dari pola fi'il ya, sudah kita pelajari dan makna perubahannya seperti apa. Ada fi'il yang mujarrad yang tidak ada tambahannya, ada fi'il yang mazid yang ada tambahannya. Kemudian bagaimana cara menempatkan masing-masing kata dalam kalimat sempurna. Kalimat sempurna yang dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah. Jumlatu allati tufidu faidatan tamatan. Kalimat yang memiliki manfaat yang sempurna. Yang itu dalam bahasa Arab ada terbagi menjadi dua macam, dua jenis, yaitu al-jumlah al-ismiyah, kalimat nominal, dan al-jumlah al-fi'liyah, kalimat verbal. Kalimat nominal adalah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan kalimat verbal, jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Dan juga bagaimana cara membentuk pola kalimat pasif, yaitu dengan cara membuang fa'ilnya, pelakunya. Maka digantikan oleh naibul fa'il. Bagi fi'il tertentu, kata kerja tertentu, ini ada yang disebut dengan fi'il muta'addi, kata yang membutuhkan maf'ul bih, maka kita posisikan
objek atau maf'ul bih itu menempati kedudukan fa'il ketika fa'ilnya dirubah. Daraba Zaidun Umara, misalnya Zaid memukul Umar, ketika dibuat kalimat pasif maka Zaid dibuang menjadi duriba Umaru, Umar dipukul. Nah, itu sudah kita pelajari. Kemudian jumlah ismiyah, yaitu yang diawali oleh kalimat atau kata benda yang disebut dengan mubtada. Setiap kata benda yang terletak di awal kalimat adalah mubtada dan predikatnya disebut khobar. At-talibu mujtahidun misalnya. Maka at-talib seorang siswa itu adalah orang yang rajin. Maka at-talib ini sebagai isim yang diletakkan di depan kalimat maka disebut mubtada. Sedangkan keterangannya predikatnya adalah mujtahidun sebagai khobarnya. Kemudian kalau jumlah ismiyah ini dimasuki dengan awamilul ibtida, faktor-faktor perubah yaitu inna ataupun kana, maka bisa merubah jabatannya. At-talibu mujtahidun ketika dimasuki oleh kana maka berubah menjadi kana at-talibu mujtahidan. At-talib sebagai isimnya kana, posisinya atau hukumnya marfu', mujtahidan sebagai khobarnya kana, hukumnya mansub. Kalau dimasuki oleh inna taliba mujtahidun. At-taliba sebagai isimnya inna mansub, mujtahidun sebagai khobarnya inna marfu'. Sudah kita pelajari ya, alhamdulillah. Kemudian i'rab ya. Pada sesi yang terakhir beberapa pertemuan ini ya, kita bahas masalah i'rab. I'rab yang mana adalah inti daripada pelajaran nahwu. Kalau pada kata benda itu i'rab atau perubahan akhirnya mengalami posisi hukum pada rafa, nasab dan jar. Sedangkan pada fi'il itu mengalami perubahan i'rabnya pada rafa, nasab dan jazm. Apa saja tanda i'rab untuk rafa dan apa saja tanda i'rab untuk nasab sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda i'rab untuk jar dan jazm. Tanda itu masuk hanya pada isim saja, kata benda saja. Sementara tanda i'rab untuk jazm itu hanya masuk pada fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Karena fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni. Mabni itu tidak berubah. Posisi atau kondisi huruf akhirnya tidak berubah. Kapanpun itu tidak berubah. Sementara mu'rab itu mengalami perubahan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, tanda i'rab untuk jar ini ada 3 macam. Yang pertama, tanda jar yang asli itu kasrah. Kalau tanda rafa yang asli itu dhammah, tanda nasab yang asli adalah fathah. Tanda jar yang asli adalah kasrah. Ismun majrur, isim yang dibaca jar itu tanda aslinya adalah kasrah. Apa saja isim kata benda yang ditandai dengan kasrah itu ada 3 macam. Yang pertama isim mufrad, yaitu kata benda yang menunjukkan bilangan 1. Contoh di sini adalah adhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolahan. Nah, masih ingat ya? Setiap pola kalimat harus kita kasih. Apakah ini jumlah ismiyah ataukah jumlah fi'liyah? Kira-kira adhabu ilal madrasati ini jumlah apa? Kalimat apa? Kalimat nominal atau kalimat verbal? Itu
adalah dengan melihat kata pertamanya itu apa. Kalau kata pertamanya isim, berarti jumlah ismiyah. Kalau kata pertamanya fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Nah, kata yang terletak di awal kalimat adalah adhabu. Adhabu kira-kira isim atau fi'il. Kita coba ingat-ingat, oh ternyata fi'il. Fi'il apa? Nah, ini fi'il mudhari karena ada tambahan hamzah. Tanda fi'il mudhari itu kalau ada awalan kata depannya atau huruf di depannya itu hamzah ataukah nun ataukah ya ataukah ta. Itu disebut huruf mudhara'ah, huruf ziyadah yang ada di depan antara hamzah itu kalau untuk saya, antara nun nadhabu misalnya untuk kami, kalau ta atau ya itu untuk dia orang ketiga, kalau ta itu untuk kamu ya, untuk orang kedua. Anita atau anaitu ya. Adhabu fi'il mudhari. Nah, ini juga sudah kita pelajari. Hukum fi'il mudhari ini pada awalnya, pada aslinya ketika tidak dimasuki oleh huruf nasab atau huruf jazm, maka fi'il mudhari ini hukumnya marfu' atau hukumnya dirofakkan, hukumnya rofa'. Sekali lagi ya, fi'il mudhari ketika tidak ada amil nasab ataupun jazm, huruf nasab atau huruf jazm, maka hukumnya adalah dia dirofakkan. Sehingga kalau kita membaca adhabu, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' yang dirofakkan litakhallihi atau karena dia tidak terdapat, tidak didahului oleh huruf nasab atau huruf jazm. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Ini dhammatun dhahirah, dhammah yang jelas di akhir kata itu, huruf ba itu didomahkan. Karena dia tidak bersambung ya dengan apapun ya, dia termasuk ini sahih akhir ya, ini ada kata-kata sahihul akhir. Baik. Ilal madrasah, ila huruf jar mabni ala sukun ya. Jadi ila itu ada sukunnya yang enggak terlihat. Ini. Ada alif bengkok ila yaitu disukunkan. Al madrasati inilah pembahasan kita, yaitu dengan ila ya, majrurun bi ila. Jadi untuk majrur ini lebih simpel ya. Isim yang dibaca jar itu sebabnya dua saja ya. Kalau tidak majrur oleh huruf jar, dia adalah mudhaf ilaih saja. Lebih mudah ya. Kalau marfu' kan bisa jadi karena mubtada, karena fa'il, karena isimnya kana, inna. Nah, itu marfu' ya. Yang lebih banyak posisi-posisinya. Kalau mansub itu ketika dia menjadi maf'ul bih atau ketika menjadi hal ya, kondisi keadaan, ketika menjadi isimnya inna, khobarnya kana, nah itu mansub yang agak banyak. Nah, kalau majrur itu lebih mudah. Antara apakah dia itu dimasuki oleh huruf jar ataukah dia mudhaf ilaih yang menjadi sandaran. Adhabu ilal madrasati, al madrasati dijarkan karena dimasuki oleh huruf ila. Ini. Al madrasati adalah apa? I'rabnya yaitu majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al kasrah. Kasrah tanda jarnya li'annahu ismun mufrad ini. Ismul mufrad.
Ya, 4 sekali lagi, sering sekali saya sampaikan, ada 4 poin yang harus identifikasi dalam hal mengi'rab, yaitu jabatannya apa, amilnya, kemudian tandanya apa, hukumnya apa dulu, tandanya apa, dan sebabnya mengapa. Al-madrasati itu adalah jabatannya apa, majrur. Nah, kemudian di sini kenapa atau posisinya kenapa dia itu hukumnya kalau dihukumi, nah ini karena sudah otomatis majrur dengan ila ya. Jadi otomatis dia hukumnya majrur karena ada ila, sebabnya kenapa dia adalah isim mufrad. Tandanya kasrah ini karena isim mufrad ya, tandanya kasrah. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya al-ulama warathatul anbiya. Al-ulama ini sama juga ya. Dia juga jamak taksir dari kata-kata al-alim. Satu orang yang alim itu al-ulama, al-alim ya. Kalau jamaknya al-ulama. Tapi ini sudah mengalami atau sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Ulama itu sudah dibuat bahasa Indonesia sehingga seorang ulama ya, seharusnya seorang alim. Kalau jamak baru al-ulama. Al-ulama, ini sekali lagi ini pertanyaan sama dengan yang atasnya. Harus diidentifikasi apakah jumlah ismiyah ataukah jumlah fi'liyah al-ulama warathatul anbiya ini. Maka harus diposisikan kira-kira ulama ini masuk isim atau fi'il. Nah, kita ingat sudah kita pelajari di antara tanda isim ada alnya. Jadi kalau ada alnya berarti dia isim. Kalau isim berarti dia disebut jumlah ismiyah. Setiap isim di awal adalah mubtada, maka jabatannya dia adalah mubtada marfu, tandanya dengan dhammah, sebabnya jamak taksir. Nah, ini ya. Ini untuk murajaah evaluasi yang sudah kita pelajari. Satu. Oh iya. Ya, mohon maaf ya, ada kesalahan. Ya, ini belum mohon maaf ya. Belum direvisi kemarin ya ini. Ya. Ya. Jadi ini sudah difoto ya di Facebook juga salah ternyata ya. Manusia mahlul khata' wa nisyan ya, mohon maaf. Jadi tanda jar ya, bukan tanda nasab. Nah, jadi sampai mana ini tadi ya, jamak taksir ya. Al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Warathatu adalah khobarnya. Khobar dari ulama, setiap khobar hukumnya marfu', tanda marfu'nya dengan dhammah karena dia isim. Apa? Warathatu bisa masuk isim mufrad atau isim jamak juga ya. Isim mufradnya warith, kalau waratha itu insya Allah isim jamak ya. Pewaris, pewaris. Nah, pewaris, pewaris. Karena untuk mubtada'nya kan jamak, sehingga khabarnya juga dijamakkan. Dia mudhof, disandarkan, kemudian al-anbiya mudhofun ilaih. Yaitu yang menjadi sandaran ini mudhof ilaih adalah majrur. Majrur oleh apa? Majrur tandanya dengan kasroh. Sebabnya karena jamak taksir ya. Jamak taksir. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ada contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat awal-awal ayat yang keempat ya. Atau ayat keberapa? Ayat ke-7 ya. Khatamallahu ya. Ayat ke-7 coba. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah.
Allah telah menutup kepada pendengaran mereka dan hati mereka, kemudian pendengaran mereka ya. Jadi 3 itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ya. Jadi hati, pendengaran dan penglihatan. Nah, ini juga bisa menjadi contoh. Ala qulubihim itu masuk ke sini. Qulub itu jamak taksir. Mufradnya qalbun. Qulub adalah hati. Jadi jamak taksir ala qulubi, bi dikasrohkan. Wa ala sam'ihim, ini mufrad. Mufrad ini masuk contoh ini. Wa ala absarihim, ini masuk ke sini lagi. Contohnya penglihatan. Ada 3 anggota tubuh kita yang penting disebutkan dalam ayat ini. Hati, pendengaran, dan penglihatan. Dia Allah menutup hati dulu. Baru pendengaran, baru penglihatan. Ini sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang dibutuhkan pada saat kita dalam kondisi normal, yang paling urgen adalah qulub, hati kita ya. Bayi yang lahir itu hatinya berfungsi, jantungnya berdetak, bernafas ya. Itu yang berfungsi dia. Kalau tidak bernafas tidak bisa hidup. Fungsi yang kedua pendengarannya. Fungsi ketiga kemudian penglihatannya ya. Dan kalau kita amati memang ketika Al-Quran meredaksikan kata-kata pendengaran dan kata-kata penglihatan, itu disampaikan pendengaran dalam bentuk tunggal, penglihatan dalam bentuk jamak. Jadi as-sam'u 1, al-absar banyak. Ini juga memiliki makna ya, bahwa pendengaran manusia itu tidak multi interpretasi ya. Maksudnya kalau kita mendengar sesuatu itu bisa teridentifikasi dengan jelas. Oh ini suara manusia, oh ini suara burung, suara binatang apa, itu jelas. Satu ya, maksudnya yang nampak, yang kesimpulannya itu satu. Tapi kalau penglihatan ini adalah relatif. Kita melihat seekor gajah dari jarak jauh, dari depan, itu seperti itu bentuknya. Dari samping beda lagi, dari belakang beda lagi, dari atas beda lagi ya. Itu sehingga kalau kita menyimpulkan sesuatu dari penglihatan, itu kesimpulannya menjadi tidak sempurna kalau hanya satu sisi ya. Kalau banyak dilihat dari berbagai macam sisi berarti baru sempurna. Tapi kalau pendengaran, kita mendengar suara gajah dengan suara kambing sudah beda ya. Hanya dengan mendengar bisa kita identifikasi. Maka orang-orang yang qadarullah ya Allah memberikan takdir kepada mereka buta misalnya ya, itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dengan mendengar langsung bisa menangkap dan bisa menghafal. Para penghafal Quran ya, para ulama itu tidak sedikit yang matanya buta, nggak bisa melihat, tapi kecerdasannya luar biasa ya. Nah, seperti itulah contoh penggunaan isim mufrad dan isim jamak taksir. Kemudian jamak muannats. Hadza baitul muslimati. Muslimati sama posisinya mudhaf ilaih sehingga dia dijarkan ya, mudhafun ilaih dijarkan. Al-muslimat itu tanda jarnya dengan kasroh karena dia jamak muannats. Hadza adalah mubtada, ba itu adalah khobarnya. Al-muslimat ini mudhaf ilaihnya. Ba itu disandarkan kepada al-muslimat ya. Kalau dalam Al-Qur'an wa tarakahum fi dzulumatin, dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan.
Dulumat juga jamak muannats salim. Baik, itu untuk tanda jar yang diberi tanda kasroh, yaitu tanda asli. Yang kelima, para pemirsa yang berbahagia, pokok kelima. Yang kedua, ya, tanda jar yang kedua adalah huruf ya. Huruf ya, yaitu untuk 3 macam, ya. Yaitu yang pertama al-asmaul khamsah. Untuk 5 isim sudah kita bahas kemarin. Apa saja al-asma al-khamsah itu? 5 isim itu apa saja? Ada abun, yaitu artinya bapak, akhun saudara, hamun mertua, famun mulut, dan fu yaitu yang fu adalah famun itu ya, itu adalah yang memiliki. Ini tanda rafa'nya sudah kita bahas, tanda rafa'nya dengan wawu, tanda nasabnya dengan alif, tanda jarnya dengan iya ini. Seperti di surat Yusuf ayat yang keempat, idh qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika berkata Nabi Yusuf kepada ayahnya, bercerita masalah mimpinya, ya, yang ahada asyara kaugaba, ya, mimpi ada 11 bintang yang sujud kepadanya. Nah, itu akhirnya terbukti, ya, mimpi Nabi Yusuf itu. Jadi ada kata-kata li abihi. Li itu huruf jar, sedangkan abi itu adalah majrur, dijarkan, tandanya dengan ya. Nah, kemudian dia adalah mudhaf, hi-nya mudhaf ilaih kembali kepada Yusuf, ya, kepada ayahnya. Jadi di sini majrur dengan li karena ada li. Yang kedua adalah isim mutsanna yang menunjukkan arti dua. Nadhartu ila muslimaini. Aku melihat kepada 2 orang muslim laki-laki itu. Ini juga sama, majrur dengan ila. Kemudian ketika jamak mudzakkar salim di surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdu lillahi rabbil alamin. Al-alamin mudhaf ilaih ini, Rabbi mudhafnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Al-alamin adalah jamak mudzakkar salim. Tanda jarnya dengan ya ini. Dia hukumnya mudhaf ilaih, hukumnya majrur, tandanya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Tidak boleh Rabbil alamun misalnya. Tidak boleh, ya. Jadi tandanya dengan ya, huruf ya. Baik, ini 3 macam isim yang ditandai jar dengan ya. Yang ketiga, para pemirsa yang berbahagia, tanda isim yang ditandai, isim majrur maksudnya, ditandai jarnya dengan harokat fathah. Berlawanan dengan yang pertama, ya. Kalau pertama kasr ini fathah. Untuk apa? Isim yang tidak bisa ditanwin, hanya satu saja. Isim ghairu munawwan atau ghairu munsharif. Isim yang tidak bisa ditanwinkan. Itu sudah kita bahas, ya. Di antaranya adalah nama kota. Itu tidak boleh ditanwinkan. Jakarta, Mesir, Indonesia. Nah, di sini contohnya yaitu di surat Al-Ahzab ayat 13. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathriba. Ketika berkata sekelompok di antara mereka, wahai penduduk Yathrib. Yathrib adalah nama kota Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke sana, itu namanya Yathrib. Ada lagi namanya Thaibah. Thaibah itu nama lain Madinah juga, ya. Nah, Yathrib itu karena nama kota, dia tidak boleh ditanwin. Tidak boleh dibaca Yathribun, Yathribin, Yathriban, tidak boleh. Maka pada saat dia menjadi mudhaf ilaih di sini, posisinya penduduk Yathrib, ya, ini ya ahla adalah mudhaf, Yathrib mudhaf ilaih, harusnya dia adalah majrur, tapi tanda jarnya dengan fathah ini. Baknya di fathah. Karena dia adalah isim yang tidak boleh ditanwin.
Kenapa nggak boleh ditanwin? Karena dia nama kota, ya, nama daerah. Malang, misalnya Jakarta, Surabaya, nah, itu tidak boleh ditanwinkan. Karena dia sudah nama negara misalnya sudah baku, ya, tidak bisa ditanwinkan. Baik, ini adalah untuk jar, tanda-tanda jar. Kita lanjutkan untuk tanda-tanda jazm. Jazm hanya ada pada fi'il, ya. Dan yang dijazmkan hanya fi'il mudhari'. Karena fi'il madhi mabni, fi'il amar juga mabni. Apa fi'il yang mudhari' yang dijazmkan itu? Nah, tandanya dengan sukun. Ya, tandanya dengan sukun. Yang pertama adalah untuk fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Maksudnya apa? Sahihul akhir adalah yang huruf akhirnya itu adalah huruf yang sehat. Sahih itu sehat, akhir itu akhirnya. Karena dalam fi'il itu ada huruf penyakit. Huruf penyakit itu disebut harful illah. Apa huruf penyakit itu? 3, ya. Alif, wawu, dan ya. Kalau ada kata kerja yang memiliki salah satu dari 3 huruf ini, baik itu berada di depan, di tengah, atau di belakang, berarti dia disebut fi'il yang berpenyakit, ya, fi'il nakis, ya, yang fi'il apa istilahnya? Jadi kalau yang fi'il yang sehat, ya, itu adalah yang tidak berpenyakit, maksudnya seperti fa'ala, ya. Kalau yang huruf ilatnya di depan itu mithal, huruf ilatnya di tengah itu ajwaf, nah kalau di akhir itu fi'il nakis, ya. Jadi ada fi'il mu'tal lah, ya, kalau nggak salah, fi'il mu'tal, dan ada fi'il sahih. Nah, fi'il sahih akhir, fi'il yang sahih akhir maksudnya, yang huruf akhirnya bukan berupa huruf ilat, seperti ini, ya. Lam yaktub Muhammad ar-risalah. Muhammad tidak menulis surat. Nah, kata-kata yaktub itu majzum karena ada huruf lam masuk ke sana, ya. Masuk sebelum yaktub, maka baknya disukunkan. Tidak menulis atau belum bisa, berarti Muhammad adalah fa'ilnya, ar-risalata maf'ul bihnya. Kalau dalam Al-Quran, am lam tundirhum. Al-Baqarah ayat berapa itu? 6, ya. Innal ladzina kafaru, betul, ayat 6, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum. Orang-orang kafir itu sama saja apakah engkau beri peringatan atau tidak, ini, ya. Jadi ada kata-kata tundirhum, roknya itu huruf sahih, ya. Tidak huruf ilat, bukan dari alif atau wawu atau ya, ini, maka disukunkan tandanya. Karena ada lam ini, ya. Kemudian humnya adalah maf'ul bihnya, ya. Kemudian tanda yang kedua adalah membuang huruf akhir. Membuang huruf akhir. Apakah yang dibuang itu huruf ilatnya ataukah yang dibuang itu nunnya? Yang dibuang huruf ilatnya apabila fi'il mudhari' itu mu'tal akhir. Jadi huruf akhirnya berupa huruf ilat. Seperti ini, ya. Al-muslimu lam yakhsha ghairallah. Seorang muslim tidak takut selain Allah. Nah, yakhsha ini awalnya ada alif maksurah di belakangnya. Yakhsha itu awalnya ada alif bengkok, tapi karena lam maka dibuang alif bengkoknya, sehingga di sini yang muncul adalah harokat fathah. Fathah di sini bukan tanda majzum, bukan, tapi fathah di sini ya bukan tanda apa-apa. Tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, membuang huruf ilat yang ada di belakang ini. Adapun untuk yang dibuang huruf nun, ini masuk pada al-af'al al-khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5. Fi'il 5 sudah kita bahas kemarin, ya.
ada untuk antuma, ya, ada untuk antum, antuma kalian berdua, kemudian dia berdua juga bisa. Misalnya yaf'alani, taf'alani, kemudian kalian sama mereka, taf'aluna, yaf'aluna, dan juga kamu laki-laki atau kamu perempuan ya, taf'alina, ya. Jadi 5 itu, pokoknya ada nun di belakangnya. Ketika dimasuki oleh huruf jazm, maka nunnya dibuang. Sudah kita contohkan di surat Al-Baqarah awal-awal kemarin ya, ayat ke berapa? 17 kalau nggak salah ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Maka apabila kalian tidak bisa melakukannya, menandingi ayat-ayat Al-Qur'an, membuat surat dalam seperti Al-Qur'an. Nah, ini ada kata-kata taf'alu, nunnya dibuang, yang muncul itu alif sebagai pengganti nun yang dibuang ini. Sebab dijazmkan karena majrur oleh huruf lam ini ya. Inilah para pemirsa yang berbahagia ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pelajaran terakhir kita untuk kesempatan kali ini ya. Dan ini mudah-mudahan belum memuaskan kita ya. Artinya kita tidak cukup belajar sampai di sini saja. Mudah-mudahan nantinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar pada sesi-sesi yang berikutnya. Mudah-mudahan insyaallah ya. Tapi insyaallah kita sudah mempelajari dasar-dasarnya. Kalau kita pahami dengan baik, kita hafalkan teorinya, kita bisa mengidentifikasi contoh-contohnya, kita bisa membedakan ya mana yang sudah kita pelajari secara teori seperti ini, prakteknya bagaimana, insya Allah kita sudah punya bekal ya bahasa Arab ini. Bahasa Arab ini sangat luas ya, sangat luas, mufradatnya sangat detail, kemudian teorinya juga rinci, qaidahnya juga luas, tapi yakinlah ada kemudahan di situ ya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Dan Allah telah memberikan kepada kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan menghafalnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memberikan kemudahan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dipelajari, untuk difahami ya. Dan bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, maka ketika kita mempelajari bahasa Arab, maka ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita insyaallah ya. Asalkan niat kita ikhlas karena Allah, betul-betul ya Allah, saya berusaha ingin mendalami agama ya Allah, Al-Qur'an ya Allah, maka mudahkanlah saya mempelajari bahasa Arab ya Allah. Insyaallah ya. Tidak sesuatu yang ya. Kalaupun kita belum mampu, maka jangan sampai anak-anak kita buta huruf terhadap bahasa Arab, buta huruf terhadap bahasa Al-Qur'an. Kita mungkin punya obsesi sendiri. Anak-anak kita punya anak 4, satu ingin jadi dokter, satu ingin jadi dosen, satu ingin jadi pengusaha, satu ingin jadi apa. Tolong ya, terserah. Monggo silahkan, kita ingin menjadikan anak kita punya profesi duniawi seperti apa, tapi hendaklah mereka juga punya bekal agama yang mumpuni. Semuanya kalau bisa ulama yang dokter, ulama yang pengusaha, ulama yang dosen, ulama yang politikus, ulama yang ustadz, apalagi ya misalnya, ini silahkan. Ulama ini bukan profesi tertentu, tapi dia adalah bekal ya, atau semacam keahlian yang harus melekat pada seorang muslim. Karena ulama yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut faqih, kemudian dalam bahasa hadis juga disebut man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dia difahamkan dalam urusan agama, dia faqih dalam masalah agama. Walaupun dia seorang dokter, seorang pengusaha, seorang dosen, seorang politikus,
Tapi kalau dia orang yang faqih, itu berarti indikasi kebaikan Allah untuk dia. Maka bagaimana cara supaya dia faqih? Adalah mempelajari ilmu alat ini. Ini sebagai sarana untuk dia bisa memahami teks Al-Quran, hadis secara benar, bersikap secara benar dalam kehidupan kita ini, dan profesi apapun itu tidak menghalanginya. Ya. Profesi apapun itu hanya identitas sementara. Yang kita bawa mati kelak adalah ketakwaan kita, amal kita, dan amal-amal kita semuanya. Dari mana amal kita itu? Ya, dari amal-amal soleh. Kita investasikan pada saat kita sehat di dunia ini. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Di hari yang terakhir di bulan Ramadan ini kita selalu berharap, ya, kita selalu berdoa semoga seluruh amal kita sejak awal Ramadan sampai sekarang ini diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan seluruhnya mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang muslim yang mendapatkan nikmat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, dan seluruh amal soleh yang kita lakukan mulai dari puasa sebagai amal utama, qiyamul lail, salat tahajud, salat tarawih yang kita lakukan, kemudian tilawatul Quran yang kita baca Al-Quran, ya, kemudian sedekah kita, wirid kita, doa kita, seluruh proses amal soleh yang sudah kita selesaikan pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga pada akhirnya besok insya Allah kita akan masuk Idul Fitri. Idul Fitri kali ini adalah karena tidak terlihat hilal, ya. Ada hadis yang berbunyi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Puasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah juga karena melihat hilal. Puasa berarti mengawali Ramadan, ya. Berbuka berarti memasuki Syawal. Itu berdasarkan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Fa in kalau tidak terlihat hilal karena mendung, karena cuaca yang tidak cerah, maka kita hendaknya menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari masuk Ramadan. Kalau masuk Syawal berarti menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Jadi kita dasarnya melaksanakan Idul Fitri besok adalah penyempurnaan bilangan hari di bulan Ramadan menjadi 30 itu. Karena PBNU telah menyebar tim, kalau tidak salah sejumlah 30 titik, dan tidak ada berita tentang Ru'yatul Hilal. Hilal masih ada di bawah ufuk kemarin sore, sehingga kita menyempurnakan bilangan Ramadan sebanyak 30 hari. Ya, alhamdulillah kita bisa puasa secara bersama-sama, kita bisa Idul Fitri secara bersama-sama besok insya Allah. Kita barengi dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dari kami, dari kalian, tentang amal-amal terbaik kita. Itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada doa lagi, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita semuanya, kami dan kalian dalam keadaan baik terus-menerus. Juga bisa kita tambah minal a'idin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan al-faizin yang beruntung, yang sukses, ya. Itu arti minal a'idin wal faizin, yang biasanya orang-orang salah paham yang dimaksud atau pemaknaan minal a'idin wal faizin itu diartikan mohon maaf lahir dan batin, ya. Itu pemaknaan yang tidak tepat, ya. Jadi arti sesungguhnya adalah termasuk, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri kan kembali kepada fitrah, ya. Pada dasarnya kita ini suci. Pada saat dilahirkan dulu, ya, di perut ibu kita, dalam alam ruh kita itu suci. Telah mengakui Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita. Dan kita lahir dalam keadaan suci, lingkungan yang merubah kita sehingga banyak maksiatnya kita ini, ya. Maka pada saat Idul Fitri kita berusaha kembali kepada fitrah kita dengan amal-amal Ramadan yang sudah kita lakukan. Karena amal Ramadan ini bisa menjadi kafarat. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan landasan iman
dan berhitung-hitung ingin mendapatkan nikmat atau pahala dari Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa apa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar adalah dengan istighfar kita, dengan taubat kita kemarin yang sudah kita ucapkan di bulan Ramadan ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang mendapatkan ampunan Allah. Di antara doa yang pada saat kita ucapkan pada setiap malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Afwan itu lebih tinggi posisinya daripada ghafur, ya. Afwan itu betul-betul dimaafkan, tidak ada bekas sama sekali, ya. Maka itulah yang kita harapkan. Fa'fu anna, ya Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dari saya, makhluk yang dhaif, ya, dalam kebersamaan selama ini, banyak salahnya, banyak khilafnya, ya. Tadi saya nulis saja keliru, ya. Nanti mudah-mudahan bisa saya revisi, saya foto lagi dan saya revisi mudah-mudahan supaya bisa utuh pemahamannya dan mudah-mudahan menjadi amal soleh, amal jariah, ilmu yang tafa'u bihi bagi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.